Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, how are you, students? I hope you all student fine. And today we will continue about the rotation force, and it's last week we study about torque, momen gaya, ya. Jadi kita akan teruskan, we will continue the new chapter. Kita membahas tentang hukum 2 Newton tentang rotasi, ya. Masih kelanjutan dari bab gerak hukum Newton. Tapi ini pada benda yang berputar, berotasi. Oke. Kita lihat di sini, saya akan ambil contoh. Hukum 2 Newton untuk rotasi. Nah, sebelumnya kita belajar hukum 2 Newton untuk gerak translasi. Masih ingat rumusnya hukum 2 Newton untuk gerak translasi? Ya, hukum 2 Newton untuk gerak translasi adalah sigma F sama dengan M kali A. Jadi untuk gerak translasi itu adalah pergeseran. Itu adalah sigma F sama dengan M kali A. Di mana sigma F adalah resultan gaya. Ini bisa gaya yang bekerja pada benda, gaya luar, gaya gesek, ya. Pokoknya resultan gaya, jumlahan dari gaya-gaya yang bekerja pada benda. Itu adalah nilainya sebanding dengan hasil kali massa kali percepatan. Hasil kali massa kali percepatan. Sigma F sama dengan MA. Massa dinyatakan dalam kilogram, percepatan dalam meter per second square. Jadi gerak translasi itu adalah gerak pergeseran. Di sini kita lihat di sini, ya. Benda dari A kemudian ke B atau ke C, dia mengalami pergeseran. Atau contohnya ini pada posisi benda di posisi 1, akhirnya di posisi kedua. Ini adalah gerak pergeseran, ya. Dari posisi 1 ke posisi 2 itu adalah gerak translasi atau gerak pergeseran. Kalau gerak rotasi adalah gerak yang mengalami perputaran terhadap poros tertentu, ya. Gerak rotasi adalah gerak yang mengalami perputaran pada poros tertentu. Contoh misalnya ini kompas, jarum kompas, ya kan. Kemudian jarum kompas ini dikaitkan dengan sebuah penyangga agar tidak bergerak kemana-mana, hanya dia bergeraknya berputar saja. Atau misalnya contoh pada ban, ya kan, dia melakukan gerak rotasi, berputar. Jadi gerak rotasi dengan kata lain adalah gerak yang mengalami perputaran terhadap poros tertentu. Ya, dia mengalami perputaran pada poros tertentu. Oke, lanjut lagi. Sekira nggak kerekam, ternyata kerekam. Oke.
Apa yang menyebabkan suatu benda mengalami gerak translasi dan rotasi? Ya. Penyebab suatu benda mengalami gerakan translasi karena adanya gaya yang bekerja pada suatu benda tersebut. Ya. Tadi sebagai contoh, benda bergeser dari titik A ke B. Nah, itu adanya gaya yang bekerja pada benda itu. Sedangkan untuk benda yang mengalami rotasi itu karena adanya momen gaya atau torsi. Yang minggu lalu kita sudah belajar tentang torsi atau momen gaya. Jadi dengan kata lain, gerak translasi sigma F sama dengan M kali A, gerak rotasi adalah tau sama dengan I kali alfa. Nah, gerak rotasi kok bisa seperti ini rumusnya? Oke, kita akan menjabarkan persamaan gerak translasi. Ketika persamaan kiri dan persamaan kanan kita kalikan dengan R, jadi sigma F dikali R, ya, sigma F kali R, itu sama dengan massa kali percepatan. Massa kali percepatan dikali R. Massa kali percepatan kali R. Nah, di sini kita harus ingat bahwa percepatan itu adalah percepatan sudut dikali R. Ya, jadi A itu adalah alfa dikali R. Yang sebelah kiri tetap sigma F kali R. Sigma F kali R. Sehingga R kali R adalah R kuadrat. Sedangkan alfa itu adalah percepatan sudut. Jadi sigma F kali R sama dengan MR kuadrat dikali alfa. Kemarin kita belajar tentang torsi. Jika ada perkalian F kali R itu adalah, masih ingat? Ya, itu adalah perkalian torka atau torsi. MR kuadrat itu adalah perkalian inersia, ya, inersia partikel, ya. Sehingga untuk gerak rotasi, kenapa memakai sigma torsi sama dengan I kali alfa? Rumusnya adalah penjabaran dari hukum 2 Newton. Nah, kita lihat di sini contoh geraknya. Benda mula-mula mengalami gerak rotasi. Kalau untuk kasus menggelinding, ya, menggelinding. Ya. Kenapa benda menggelinding? Karena ada gaya gesek, ya. Permukaan bendanya kasar sehingga benda bisa menggelinding. Bayangkan ban kalau tidak kasar permukaannya, tentu dia mengalami selip, ya, karena licin, ya. Tapi kalau misalnya permukaan yang akan dilalui lintasannya kasar, dia bisa menggelinding. Kasus benda menggelinding itu dia mengalami dua gerak. Pertama, gerak translasi berpindah, bergeser, ya. Dan satu lagi gerak rotasi, berputar. Jadi dia mengalami gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, untuk mencari percepatan benda nanti, ya kan, kita akan menggunakan dua rumus ini. Ya. Alfa itu adalah percepatan sudut, alfa itu adalah percepatan dibagi jari-jari. Paham, ya? Jadi untuk benda menggelinding dia mengalami dua gerakan. Pertama dia gerakan rotasi, translasi dulu, bergeser berpindah, dan kedua dia mengalami gerak rotasi, berputar. Oke, kita lanjutkan.
Nah, ini adalah penjabaran dari rumusnya, di mana sigma F adalah resultan gaya dinyatakan dalam Newton, M menyatakan massa atau ukuran kelembaman dalam satuan kilogram, A percepatan dalam satuan meter per second square, sigma tau adalah jumlah momen torsi dalam satuan Newton meter, I adalah momen inersia satuannya kilogram meter square, dan alfa adalah percepatan sudut satuannya rad per second square. Ini harusnya rad per second square. R itu jari-jari. Jari jarak tegak lurus dari gaya ke pusat rotasinya. Nah, ini penjabaran dari gerak rotasi. Tadi gerak translasi adalah sigma F kali A. Nah, untuk diterapkan dalam contoh soal, ya, kita harus ingat ya, untuk gerak translasi, ya, gerak translasi dia memakai sigma F sama dengan M kali A. Ini untuk gerak translasi. Untuk gerak rotasi, dia memakai sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, patut diingat, untuk inersia benda tergantung bendanya, apakah dia berbentuknya kerucut pejal atau bola pejal atau bola berongga. Ya, harus diperhatikan inersia bendanya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada soal. Tali dililitkan pada tepi silinder berlubang. Lalu ujung tali ditarik ke kanan dengan gaya F sehingga silinder berotasi pada porosnya. Besar gaya tarik F adalah 10 Newton, jari-jari silinder adalah 0,2 meter, massa silinder adalah 20 kg. Tentukan percepatan sudut silinder. Nah, di sini jawabannya 5 rad per second square. Oke, kita lihat silinder berlubang. Dia mengalami dua gerak ya. Ini benda mengalami dua gerak. Silindernya, anggap ini silinder pejal. Kita tulis dulu aja diketahuinya dulu. Pertama adalah gayanya adalah sebesar 10 Newton. Kemudian jari-jarinya adalah 0,2 meter. Kemudian massa silinder adalah 20 kg. Pertanyaannya adalah hitunglah percepatan sudutnya yang ditanya. Alfanya yang ditanya. Oke, kita tahu bahwa di soal anggap ini adalah silinder pejal. Silinder pejal, kalian harus ingat bahwa inersia silinder pejal itu nilainya adalah setengah M kali R kuadrat. Setengah M kali R kuadrat. Oke, benda ini, silinder ini mengalami dua gerak ya. Benda mengalami dua gerak. Yang pertama adalah gerak translasi. Ya, yang pertama adalah gerak translasi. Dan kedua adalah gerak rotasi. Oke, kita akan jabarkan gerak translasi dan gerak rotasinya. Gerak translasi atau pergeseran dapat dinyatakan dalam rumus sigma F sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan M kali A.
Sedangkan untuk gerak rotasi dinyatakan dalam rumus sigma tau sama dengan I kali alfa. Karena tadi taunya itu adalah F dikali R, ya, F dikali R. Sedangkan inersia silinder pejalnya itu adalah setengah mr kuadrat. Alfa itu adalah A dibagi R. Oh ya, di sini yang dicari adalah alfanya ya. Alfanya yang dicari adalah alfanya. Kita lihat ada R sebelah kiri 1, R sebelah kanan 2, bisa dicoret aja. Jadi tinggal 1. Jadi F sama dengan setengah MRA. Oke, duanya pindahkan. 2F sama dengan M kali R kali alfa. Pindahkan MR-nya, 2F dibagi MR. Kita masukkan 2 gayanya 10 dibagi masanya adalah massa silinder 20, jari-jarinya 0,2, 2 kali 10 20, 20 dibagi 20 dikali 0,2 adalah 4. Nah, hasilnya adalah 20 bagi 4 atau 5 rad per second square. Nah, kalau ditanya percepatan gimana? Kalau ditanya percepatan, ya tinggal alfa dikali R. Atau percepatan sudutnya adalah 5, jari-jarinya 0,2, 5 dikali 0,2 adalah 1 meter per second square. Ini kalau dicari percepatan bendanya. Boleh A seperti ini nulisnya atau A seperti ini. Jadi jawabannya benar ya. 5 rad per second square. Oke, kita lanjut lagi. Pada katrol cakram pejal digantungi beban. Massa katrol adalah 20 kg. Jari-jari katrol adalah 0,2 meter dan massa beban adalah 1 kg. Tentukan percepatan sudut katrol dan percepatan jatuh beban
jika diketahui percepatan gravitasi 10 meter per second square. Oke, kita tulis dulu yang diketahui dari soal. Di sini yang diketahui pertama adalah massa katrol. Massa katrolnya atau massa silinder ya. Karena katrolnya berbentuk cakram. Cakram atau silinder. Itu sama dengan 20 kg. Kemudian jari-jarinya adalah 0,2 meter dan massa bebannya adalah 1 kg. Oke, seperti itu. Tentukan percepatan sudut katrol. Yang ditanya adalah alfanya berapa. Dan percepatan jatuh beban. Oke. Sekarang kita akan mengevaluasi atau menganalisis bendanya. Di sini ada dua benda. Pertama adalah cakram atau silinder, pejal ya. Untuk inersia silinder pejal itu adalah setengah mr kuadrat. Jadi untuk inersia silinder nilainya adalah setengah mr kuadrat. Oke, ya, ini inersia bukan inersia silinder pejal. Kita lihat yang mana benda dari dua benda itu, benda mana yang mengalami gerak translasi dan benda mana yang mengalami gerak rotasi. Kalau kita lihat dari kedua gambar, yang mengalami gerak translasi atau pergeseran adalah si benda atau bebannya. Berarti dengan kata lain, benda ini mengalami gerak translasi dan si katrol ini mengalami gerak rotasi. Oke. Gerak translasi dia bergeser ya. Karena si cakramnya digantungi beban, otomatis dia akan bergerak ke bawah. Berarti gerak yang ke bawah, gerak translasi, arah geraknya adalah ke bawah. Ya, ke bawah ke sini geraknya. Berarti yang ke bawahnya plus, yang ke atasnya min ya. Karena arah gerak sesuai dengan percepatan bendanya. Ya, jadi ke bawahnya positif, ke atasnya negatif. Berarti mg-nya positif, kedua-duanya negatif. Kemudian kita lihat yang gerak rotasi, ya, gerak rotasi di sini. Ketika dia berputar, ketika bendanya bergerak ke bawah, otomatis si cakram ini dia akan berputar berlawanan arah jarum jam. Ya, berputarnya berlawanan arah jarum jam. Sedangkan jari-jarinya adalah R. Ini jari-jari dari si silinder, ini R-nya ini. Oke. Sekarang kita akan bahas ya dari hukum Newton, dari hukum 2 Newton. Pertama, kita akan bahas gerak translasi dulu. Oke. Dan kedua nanti kita akan bahas tentang gerak rotasi.
Oke, gerak translasi dialami oleh beban. Nah, ini dinyatakan dalam rumus sigma F sama dengan M kali A. Sigma F yang positif adalah massa beban Mg, ya. Kita ambil aja massa beban M besar gitu aja ya. Kali G dikurangi dengan T2 sama dengan ini adalah massa bebannya M besar. Untuk gerak rotasinya ini dialami oleh silinder pejal ini yang rumusnya sigma tau sama dengan I kali alfa. Oke, kita buka dulu di sini ya. Sigma tau itu rumusnya kan F kali R, berarti T2 dikali R. T2 dikali R. Ya, ada 3 gaya, ada T1, T2, dan Mg. Nah, T1 berapa jari-jarinya? Jawabannya 0. Kenapa? Karena dia melalui pusat sumbu ya, sumbu putar. Jadi nggak ada gayanya di sini. Ya, dia mengalami gayanya 0 karena R-nya gaya tegangan talinya melalui pusat sumbu putar. Demikian juga untuk Mg. Berarti tidak ada jari-jarinya R-nya. Terus di sini sama dengan inersia katrol, inersia silinder pejal itu adalah setengah mr kuadrat alfa itu adalah A dibagi R. Ya, alfa. Di sini ada R kuadrat bagi RR. Habis ya, R-nya habis. Boleh dicoret, coret, coret. Sehingga nanti sisanya adalah T2 sama dengan setengah oh ya, ini adalah massa katrol MK ya, massa katrol. Berarti setengah massa katrol dikali alfa. Kemudian dijumlah. Habiskan ya T2 plus dengan T2 min. Oh ya, kenapa di sini plus? Anggap aja T2 ini searah dengan arah putarannya. Jadi bernilainya positif. Nah, ini bisa keluar A dalam kurung massa benda ditambah massa katrol massa katrol yang kecil aja MK, sementara persamaan ruas kiri massa bebannya itu M besar kali G, sehingga nanti rumusnya Mg dibagi oh ya, di sini ada nilai koefisien setengah dibagi massa benda beban
ditambah setengah massa katrol. Ini mencari percepatan bendanya. Ini adalah nilai percepatan. Sedangkan untuk percepatan sudutnya alfa sama dengan A dibagi R. Sehingga kita hitung dulu percepatan bendanya. M kali G massa beban 1 kali 10 dibagi dalam kurung massa bebannya M besar itu adalah 1 ditambah setengah massa katrol atau massa silindernya adalah 20. Berarti setengah kali 20. Berarti A sama dengan 10 dibagi ini 20 bagi 2 adalah 10, 10 tambah 1, 11 meter per second square. Seperti itu. Untuk nyari percepatan ya tinggal percepatan linearnya dibagi dengan jari-jari. Oke. Stop dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada soal seperti ini di mana M2, massa M2 lebih besar dari massa M1. Kemudian katrolnya berbentuk silinder pejal. Buktikan persamaan ini ya adalah W2 dikurangi W1 per M1 tambah M2 ditambah koefisien inersia bendanya dikali massa katrol. Oke, kita lihat dulu bendanya. Ada berapa benda di sini? Ada 3 benda benar, ada MK, ya, ada massa katrol, terus kemudian ada massa 2 dan massa 1. Di sini catatannya adalah M2 lebih besar dari M1. So, secara otomatis si benda 2 akan bergerak ke bawah, si benda 1 akan bergerak ke atas. Kemudian ada M1 dan M2 kita uraikan. Berarti ada wake 1, W1 dan ada wake 2, gaya berat 2. Wake 1 adalah M1 kali G, W2 M2 kali G. Ya. Kalau misalnya mau dibuka ini M2 kali G, yang ini M1 kali G. Si kedua benda ini mengalami gerak translasi ya. Benda 1 gerak translasi,
dan juga benda 2 mengalami gerak translasi juga. Oke, tadi nilai positif negatifnya ditentukan arah gerak. Searah gerak berarti plus. Berarti W2-nya ini plus. Ini plus. Berarti ini minus. Terus ini sebenarnya ada di sini pasangan gayanya ya. Ini T1, kemudian di sini T1, T2, ini juga ada T2. Berarti T2 yang ini adalah minus. Yang ini adalah plus. Ini adalah minus W1-nya. Kemudian si katrol mengalami gerak rotasi. Di mana R-nya adalah ini. Oke. Kita kerjakan dari hukum 2 Newton. Berarti di sini ada pertama adalah ada berapa benda di sini? Ya, ada 3 benda ya, benda 1, benda 2, benda 3. Oke. Pertama adalah hukum gerak translasi. Karena di sini ada 2 benda, ya, 2 benda, gerak translasi tetap pakai sigma F sama dengan M kali A. Di sini ada 2 benda. Benda pertama dulu saya gambarin. Benda pertama yang positif adalah T1-nya, yang negatif adalah W1-nya sama dengan M1 kali A. Sedangkan benda kedua yang positif adalah W2-nya, yang negatif adalah T2-nya. Sama dengan M2 kali A. Yang kedua yang mengalami gerak rotasi adalah si katrolnya. Nah, gerak rotasinya rumusnya adalah sigma tau sama dengan M kali A. Kita buka dulu. Yang mana yang positif? Karena di sini katrolnya searah gerak. Berarti yang positif adalah T2-nya ya, searah gerak. Ini positif ya, ini positif. Ini negatif. Pas kan pasangannya positif negatif. Berarti di sini T2 kali R dikurangi T1 kali R sama dengan inersia katrol itu adalah setengah mr kuadrat ya. Untuk silinder pejal, alfa itu adalah A dibagi R. Nah, di sini kan bisa dicoret nih R-nya. Coret atau ini dikeluarin dulu biar gampang nyoretnya. T2 dikurangi T1 R kan sama dengan setengah massa katrol R kuadrat A bagi R. Coret habis R-nya. Kemudian persamaan 3 persamaan ini ya, ada 3 benda, 1 2 3 benda. Kemudian ini kita jumlah. Kita jumlah. Habis kan ini ya. Habis nih T1 dengan min T1 berarti bisa dicoret.
T2 dengan min T2 habis. Berarti sisa W2 min W1, ini W2 sama dengan A-nya bisa keluar, A dalam kurung M1 tambah M2 tambah setengah massa katrol. So, rumusnya menjadi A sama dengan W2 min W1 per M1 tambah M2 tambah setengah massa katrol. Ini catatan untuk katrolnya berbentuk silinder pejal ya. Nah, di sini ada kata-kata KMK, berarti maksudnya adalah K itu koefisien dari inersianya. Kalau bendanya berbentuk bola pejal, ya pakai inersia koefisien dari bola pejal. Alfa itu, nah, A dapat, tinggal nyari alfa, A bagi A. Oke, kita akan lanjutkan karena ini masih panjang pembahasannya. Kita akan lanjutkan di chapter 2. Terima kasih sudah menyimak materi yang saya ajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi nanti di chapter 2. Thank you.